Tuhan, kalau Engkau kehendaki aku sakit, aku terima Tuhan. Tapi kalau yang Kau kehendaki adalah kesembuhanku, terjadilah. Kalau memang ini menjadi rencana-Mu, Kau pakai aku dengan sakit penyakitku, pakailah Tuhan. Itu sebuah ungkapan yang diwakili dengan kata bersujud. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-39 di tahun 2024 ini. Saudaraku, ini kan hari libur. Saya bikin video ini hari Kamis tanggal 8 Februari. Nanti kita tahu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu libur panjang. Coba dong tolong ditulis di kolom komen, libur panjang ini Anda punya rencana apa? Anda ngapain aja dalam mengisi liburan? Nggak kemana-mana Romo, di rumah aja, hias-hias bersih-bersih rumah menjelang Imlek bagi yang merayakannya. Kemudian Romo paling jalan di mall Romo, paling ya ngunjungin orang tua Romo. Tulis di kolom komen. Saya Romo Yosef berharap semoga di masa libur ini Anda semua dalam keadaan sehat. Sehat jasmani maupun sehat rohani Anda. Jiwa Anda sehat. Artinya jiwa yang mampu bersyukur. Itu salah satu cara bisa dikatakan seseorang jiwanya sehat. Dia masih bisa bersyukur meskipun tantangan, hambatan, kesulitan-kesulitan ada di depan matanya. Sakit penyakit menderitanya. Tapi dia masih bisa bersyukur. Itu orang yang bisa dikatakan dia memiliki jiwa yang sehat. Menemukan cara-cara Tuhan, kehendak Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan di balik masalah-masalahnya. Bahkan seseorang yang berani mengatakan, aku sedang dibentuk oleh masalah-masalahku. Imanku sedang dikuatkan oleh Tuhan meskipun dalam sakit penyakitku. Itu yang luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, masalah-masalah sakit penyakit biarlah itu menjadi salah satu cara Tuhan membentuk kita. Bentukannya seperti apa? Anda harus tahu dulu. Aku mau dibentuk seperti apa oleh Tuhan dengan sakit penyakitku ini. Maka dari itu saudara-saudara terkasih, mari kita bahas soal mukjizat-mukjizat kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Markus. Banyak dari kita tahu banyak sekali penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Markus. Tetapi apakah Anda tahu saudara-saudara bahwa kisah-kisah penyembuhan itu diceritakan dalam Injil Markus bukan pertama-tama sebagai laporan sejarah, sebagai itinerary. Jadwalnya Tuhan Yesus dari sini dia nyembuhin sana, dari sini di sini Tuhan Yesus menyembuhkan si ini, si anu, pindah lagi lalu Tuhan Yesus nyembuhin si itu. Bukan hanya seperti itu saudara-saudara, beda sama jadwal praktek dokter. Hari ini dia di rumah sakit yang ini, pasiennya segini. Di siang hari dia pindah rumah sakit, pasiennya segini. Beda saudara-saudara. Injil bukan laporan kronologi. Injil bukan laporan seperti seorang wartawan menulis apa-apa saja kegiatan Tuhan Yesus. Tetapi kisah-kisah kesembuhan itu ditulis, di-sharingkan, diceritakan dalam Injil ada satu tujuan. Yaitu membentuk diri kita. Orang-orang yang percaya pada Tuhan ini, kita mau dibentuk seperti apa? Mari kita lihat ya bagaimana bentukan-bentukan Tuhan. Tetapi sebelum itu izinkan saya untuk bertanya kepada Anda seputar pengetahuan Anda yang biasa-biasa sih. Yang pertama, siapa perempuan pertama yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Markus? Aduh Romo lupa. Ya buka kitab suci Anda, coba cari di awal-awal. Perempuan pertama yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Cluenya, petunjuknya adalah dia sakit demam. Gampang Romo. Kalau gampang tulis dong di kolom komen. Setelah disembuhkan dia melayani Tuhan Yesus. Wah jelas petunjuknya. Dia ibu mertua dari seorang murid Yesus. Itu udah jelas petunjuknya Romo.
Oke, itu yang pertama. Dari yang gampang dulu lah. Lalu yang kedua, siapa orang terakhir yang diceritakan dalam Injil Markus yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Waduh Romo, cari-cari dulu kalau begini. Kalau orang terakhir, berarti kan itu di bab-bab akhir. Nah, temukan saudara-saudara, siapa? Petunjuknya adalah dia tidak bisa melihat. Dia memohon dengan sangat pada Tuhan Yesus. Petunjuk yang berikut adalah dia dicegah oleh orang banyak. Semakin dicegah, dia itu semakin semangat. Dan dia ditanya oleh Tuhan Yesus, apa yang kau kehendaki aku perbuat padamu? Gampang Romo. Dia tidak bisa melihat berarti dia orang buta. Dia berteriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Gampang Romo. Bapaknya namanya Timeus. Maka dia disebut sebagai titik-titik. Tulis di kolom komen. Nah, pertanyaan terakhir, yang ketiga ya. Nggak banyak-banyak sih. Sebutkan 2 peristiwa di mana Tuhan Yesus menyembuhkan anak-anak perempuan dari orang tua yang datang kepada Yesus. Maksudnya Romo Yosef apa sih? Jadi dalam Injil Markus ternyata saudara-saudara ada nih orang tua, yang satu bapak-bapak, yang satu ibu-ibu. Anak-anak mereka sakit. Dan apakah Anda tahu anak-anak mereka itu perempuan semua? Sakitnya luar biasa. Juga disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau Anda gali kisah-kisah penyembuhan Tuhan Yesus dalam Injil Markus, seringkali ada banyak detil diceritakan bagaimana orang-orang sakit ini tidak langsung disembuhkan, tapi ada beberapa gerakan, ada beberapa tindakan, ada beberapa permohonan yang diminta oleh orang-orang sakit ini sebelum mereka menemukan kasih karunia kesembuhan. Ini yang kita harus belajar dalam Injil Markus. Ada mereka, ia mendekat, ada. Ia memohon pada Yesus, ada. Dia sujud pada Yesus, ada. Dia menjamah jubah Yesus, ada juga. Atau bahkan mereka yang menjamah jubahnya menjadi sembuh, itu juga ada. Saudara-saudara, luar biasa bukan? Nah, selain itu, kita juga bisa melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dalam kisah-kisah penyembuhan yang dilakukannya. Ada kalanya Tuhan Yesus cuma bersabda, keluarlah, diam, berdirilah di tengah, jadilah engkau sembuh, ulurkan tanganmu. Ada, luar biasa. Dengan sabdanya, Tuhan Yesus ternyata mampu menyembuhkan orang-orang sakit ini. Sabdanya bisa didengar di mana Romo? Ini dia. Kitab suci. Firman Tuhan sendiri. Maka firman Tuhan juga punya kekuatan menyembuhkan. Ketika kita sakit, kita baca firman Tuhan. Bagaimana sebetulnya ya, kita dikuatkan untuk menjalani, menghadapi, menerima sakit penyakit kita, bahkan yang tidak tersembuhkan. Disitulah kita mengalami sebuah daya kesembuhan. Ketika kita sakit membaca firman Tuhan, kita diajar. Apa sih yang harus aku lakukan? Sikap iman yang mana yang diperlukan sebagai orang sakit untuk bisa memperoleh kesembuhan? Itu makanya ketika Anda sakit, rajin-rajinlah membaca firman Tuhan, khususnya kisah-kisah penyembuhan. Jangan cuma, Romo, kok dia disembuhin saya enggak ya? Seringkali kan begitu. Romo, saya pengen tuh kayak orang ini, kayak orang itu. Tokoh-tokoh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus begitu mudahnya. Saudara-saudara yang terkasih, belajarlah dari para tokoh-tokoh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus ini. Kualitas-kualitas iman yang seperti apa yang mereka miliki. Itu yang harus kita punya juga. Contoh mereka. Sehingga kita juga punya iman yang kuat dan teguh seperti mereka. Hambatan, rintangan, sakit yang sangat berkepanjangan. Lumpuh 38 tahun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Pendarahan 12 tahun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang yang hampir mati, bahkan sudah mati, disembuhkan juga oleh Tuhan Yesus, bukan? Itu saudara-saudaraku yang luar biasa. Kemudian, kalau kita lihat juga, ada beberapa kisah bagaimana Tuhan Yesus ternyata dalam Injil Markus, kuasa-kuasa kesembuhannya makin lama, makin membuat kita mengenal siapa Yesus.
Itu poin berikutnya. Dalam sakit penyakit, dalam penderitaan kesakitan yang kita alami, dalam pergulatan kita dengan penyakit kita, termasuk juga bagi orang-orang ya, orang tua, suami, istri, anak-anak yang sedang mendampingi saudaranya, pasangannya, anaknya, orang tuanya yang sedang sakit, itu adalah sebuah cara bagaimana kita sebagai orang beriman semakin mengenal Yesus. Kenal kok lahirnya di Bethlehem, ibunya namanya Maria. Yesus itu wafat bangkit pada hari ketiga. Saudara-saudaraku, apakah Anda tahu kuasa yang mengalir dari nama Yesus, dari kasih-Nya yang luar biasa, dari firman-Nya, dari kata-katanya, bahkan dari jumbai ujung jubahnya itu luar biasa. Betul-betul luar biasa. Ini yang tidak banyak orang kenal. Kuasa seperti apa yang bekerja dalam diri Yesus Kristus dari Nazaret, yang kita imani sebagai Tuhan dan Allah. Kuasanya seperti apa? Apa yang bisa dilakukannya untuk masalah-masalah kita, untuk sakit penyakit kita? Ternyata bukan soal Tuhan Yesus sang penyembuh kita si sakit lalu disembuhkan lalu selesai. Apakah ada hal-hal yang diminta oleh Tuhan Yesus pada kita sebelum kita memperoleh kesembuhan itu? Relasi misalnya. Banyak sekali dalam Injil Markus, orang-orang sakit ini relasinya diperdalam dengan Yesus. Dipererat oleh Yesus. Bahkan diperbaiki relasinya oleh Tuhan Yesus. Maka sebelum doa-doa kita dikabulin, kita pengen doa-doa kita dikabulin, Anda di kolom komen banyak sekali yang menulis tentang Romo doain saya jual rumah, jual mobil, supaya pulih, keluarga berantakan dan lain sebagainya. Perbaiki dulu relasi kita dengan Tuhan Yesus. Dengan Tuhan sang sumber kehidupan kita. Udah baik belum relasinya? Saudara-saudara, perbaiki relasi kita dengan Tuhan dalam doa dan firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan setiap hari, yang coba kita lakukan. Belajarlah dari firman Tuhan. Kuasa kesembuhan akan sungguh-sungguh terjadi. Misalnya dalam Injil Markus, kita bisa melihat bagaimana ada seseorang yang kerasukan setan. Di Markus bab 1 ayat 24, orang itu langsung berteriak tuh, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret?" Nah, kepada orang ini, bayangin Tuhan Yesus cuma bilang apa? Diam, keluarlah dari dia. Maka setan itu keluar dan orang itu menjadi pulih kembali. Kisah berikutnya adalah kisah penyembuhan ibu mertua Simon yang sakit demam. Dikatakan di situ, Yesus mendekat sambil memegang tangannya, ia membangunkannya. Dan demam itu meninggalkan dia dan perempuan itu melayani dia. Yesusnya yang mendekat. Ibu mertuanya di tempat tidur, nggak ngomong apa-apa, nggak memohon apa-apa. Tuhan Yesus cuman datang ke rumahnya Simon. Disitulah inisiatifnya berasal dari Tuhan yang memang mau datang, menghampiri, mendekati kita dan menyembuhkan kita. Dari sini kita bisa belajar kalau kita sudah sembuh, layani Tuhan. Nah, ini yang banyak orang seringkali lupa. Kemudian penyembuhan yang berikut Anda bisa temukan di Markus bab 1 itu di ayat 40. Ada seorang yang sakit kusta. Apa yang dilakukan orang kusta ini yang dijauhi oleh masyarakatnya? Dikatakan ia datang kepada Yesus. Nah, ini dia. Salah satu cara untuk memperbaiki relasi, datang pada sang sumber hidup, pada sang sumber kesembuhan itu sendiri. Gimana kita mau disembuhkan kalau kita nggak mendekat pada Tuhan Yesus itu? Lalu dia bersujud di hadapannya. Seringkali kata bersujud itu ya udah gestur seperti biasa. Tidak, saudara-saudara. Bersujud artinya kita tahu di mana posisi kita berhadapan dengan Allah. Tuhan, kalau Engkau kehendaki aku sakit, aku terima Tuhan. Tapi kalau yang Kau kehendaki adalah kesembuhanku, terjadilah. Kalau memang ini menjadi rencana-Mu, Kau pakai aku dengan sakit penyakitku, pakailah Tuhan. Itu sebuah ungkapan yang diwakili dengan kata bersujud. Tuhan pasti mau dari sakit penyakit kita, Tuhan mau pakai kita betul-betul.
Dia memohon kepada Tuhan Yesus, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Nah, yang menarik, Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah tahir. Baru di Markus bab 1 aja, ada satu gestur yang sangat penting, mengalami sentuhan dari Tuhan Yesus. Ini dia, Tuhan jamah aku Tuhan, jamah bagian-bagian tubuhku yang sakit. Jamah Tuhan, ulurkan tanganmu atas aku, maka aku akan sembuh. Di balik uluran tanganmu itu, ada kuasa yang boleh mengalir, kuasa kesembuhan, daya Sang Pencipta, menciptakan aku kembali sebagai manusia baru dan menyembuhkan aku, jasmaniku dan rohaniku. Keren bukan? Kemudian saudara-saudara, kisah penyembuhan yang berikut kita temukan di Markus bab 3, di mana waktu itu ada orang yang lumpuh tangan kanannya. Mungkin kalau sekarang itu stroke kali ya. Dikatakan orang itu gak ngomong apa-apa, diem aja. Tuhan Yesus mau membuktikan, mau mengajarkan apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang sakit ini. Yesus minta dia berdiri di tengah. Saudara-saudaraku yang terkasih, seperti biasa kalau orang udah sakit dibuang. Kalau masih sehat dia ditepok-tepok, dia dipuja-puja, apalagi kalau punya banyak duit. Tapi kalau udah sakit dikunjungin aja kagak, di WhatsApp, di telepon aja kagak, ditanyain kabarnya aja kagak. Seperti itulah sikap manusia, orang-orang masyarakat kepada orang-orang sakit. Jarang sekali yang kasih hati kepada mereka. Keluarganya sendiri juga lama-lama capek kok. Tetapi Tuhan Yesus membawa orang sakit itu untuk berdiri di tengah-tengah, menjadi pusat perhatian bagi semua orang. Lalu terjadilah daya kesembuhan yang luar biasa. Kisah berikutnya bisa kita temukan juga misalnya di Markus bab 5. Kisahnya sudah pernah saya bahas, yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan atau mengusir orang yang kerasukan setan di Gerasa. Tuhan Yesus cuma bilang, hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini. Maka setan pun mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Nah, dalam kisah berikutnya ternyata ditampilkan makin menarik lagi kisah-kisah penyembuhannya. Ternyata kita akan berhadapan di Markus bab 5 ayat 21 sampai 43, yaitu kisah penyembuhan anak Yairus dan juga penyembuhan perempuan yang sakit pendarahan. Sama-sama perempuan, sama-sama sakitnya sangat serius. Yang satu sudah 12 tahun sakit, yang satu masih berusia 12 tahun dan hampir mati. Di sini ada kuasa yang betul-betul bekerja ditunjukkan oleh Injil Markus, yaitu apa yang dikatakan oleh si perempuan dalam hatinya. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sebuah rasa percaya, sebuah permohonan sekaligus harapan, sekaligus rasa percayanya. Bukan lagi Tuhan sembuhkanlah aku, tetapi asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itulah imannya, itulah yang menyembuhkan dia. Tuhan Yesus merelakan dirinya, kuasa yang bekerja dalam dirinya juga diterima oleh orang-orang bahkan yang menyentuh jubahnya. Yang percaya ada kuasa kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam pribadi yang luar biasa ini. Keren bukan? Kemudian juga, selain si perempuan ini menjamah jumbai jubah Yesus, dikatakan ketika menyembuhkan anak Yairus di ayat 41, lalu dipegangnya tangan anak itu. Yesus berkata, talitakum, artinya, hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ini dia. Yang bangun bukan cuma fisik kita saja, semangat hidup kita. Bangun kembali, bakar kembali, semangat lagi untuk bisa punya semangat hidup, semangat kesembuhan. Saya sadar betul kalau orang udah sakit bertahun-tahun, gak sembuh-sembuh, sakitnya makin parah, pasti semangat hidupnya lama-lama loyo. Itu, sehingga dia mulai goyah, gak percaya sama kuasa Tuhan. Nah, kemudian, lagi-lagi kesembuhan di Markus bab 6, diceritakan saat itu, Yesus menyembuhkan orang sakit di Genesaret. Orang meletakkan orang sakit di pasar, mohon kepadanya supaya diperkenankan menyentuh, walaupun jubahnya saja. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh.
Di sini kita bisa belajar, saudara-saudara, ternyata soal kesembuhan orang-orang sakit, bukan si sakitnya saja yang harus berdoa pagi, siang, malam, tapi juga keluarganya, orang-orang terdekat mereka yang punya hati, supaya orang-orang sakit ini menjadi sembuh. Nah, kemudian di Markus bab 7, kita akan berjumpa dengan seorang ibu yang anaknya kerasukan setan sangat menderita. Dia memohon pada Tuhan, tidak menyerah. Bagaimana Tuhan Yesus juga kuasanya bisa diterima oleh orang-orang dari bangsa lain. Kuasa yang luar biasa. Yang saya maksud adalah baru pertama kali terjadi di Injil Markus. Di Markus bab 7. Terjadilah kuasa penyembuhan jarak jauh. Ya kan? Anaknya itu kan di rumah. Di bab 7 ayat 30. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur dan setan itu sudah keluar. Penyembuhan jarak jauh juga menjadi salah satu pemahaman kita. Ada kuasa dalam nama Yesus, kuasa penyembuhan. Luar biasa bukan? Keren lah pokoknya Injil Markus itu. Kemudian juga lanjut dari situ, masih di Markus bab 7, Yesus memulihkan seorang yang tuli. Terjadi di Dekapolis di daerah Galilea. Dikatakan orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Mungkin orang-orang ini sudah pernah lihat, oh Yesus meletakkan tangan, Yesus menyentuh, orang itu menjadi sembuh. Itulah yang mereka minta. Tetapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus lebih dari itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan menyentuh lidah orang itu. Sambil menengadah ke langit, Yesus mendesah dan berkata kepadanya, Hefata, artinya terbukalah. Apakah Anda sadar, saudara-saudara, ketika Allah menciptakan, Allah menghembuskan, lalu manusia menjadi hidup. Di sini karya penciptaan kembali yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terungkap di sini. Maka orang itu mendengar. Maka perbaiki cara kita mendengar firman Tuhan. Nah, kemudian saudara-saudara, di Injil Markus bab 8. Ini kisahnya makin menarik, makin kompleks. Yaitu orang buta di Betsaida. Anda mungkin selama ini, oh Romo orang itu langsung sembuh. Dalam kisah di Betsaida, Anda bisa lihat, mereka memohon kepada Yesus supaya ia menyentuh dia. Lagi-lagi kan sentuhan. Sentuhan, Tuhan sentuh aku. Jamah aku Tuhan. Yesus memegang tangan orang buta itu, membawa dia keluar desa. Saudara-saudara, udah 2 kali loh. Yesus membawa mereka sendirian. Artinya relasi yang personal. Bukan relasi yang ikut-ikutan. Ikut-ikutan orang banyak. Relasi yang cuma dipandang. Relasi dengan Yesus supaya bisa dipandang oleh orang banyak. Supaya kita bisa, wah itu loh dia dekat sama Tuhan Yesus. Tidak, pribadi per pribadi karya-karya kesembuhan ini. Ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya. Kalau tadi jari di telinga karena tuli, sekarang Yesus meludahi mata orang buta itu. Lalu dikatakan, sudahkah kau lihat sesuatu? Ternyata kan orang itu bisa melihat, tapi dia lihat orang-orang seperti pohon-pohon. Berarti kan kesembuhannya tidak langsung otomatis saat itu juga. Ada prosesnya. Dikatakan Yesus meletakkan lagi tangannya atas mata orang itu. Maka orang itu pun sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Di sini kita bisa melihat sebuah proses kesembuhan. Bukan simsalabim langsung sembuh gitu. Tapi proses. Biarlah kita menikmati proses itu. Terima proses itu sebagai bentukan dari kuasa kesembuhan Tuhan. Nah, kemudian juga para murid tidak bisa menyembuhkan atau mengusir orang yang kerasukan setan. Yesus bilang di Markus bab 9, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa. Nah, saudara-saudaraku terkasih, kalau Anda balik terus, Anda akan menemukan Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Kisah tadi Bartimeus, orang buta, pengemis buta yang duduk di pinggir jalan kota Yeriko. Saudara-saudara yang terkasih, Yeriko itu kota yang kaya sebetulnya. Tetapi kok bisa ada pengemis hidup di kota itu? Ketika didengarnya bahwa Yesus orang Nazaret itu lewat, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
Saudara-saudara, sebelum dia bersuruh kayak gitu, dia memanfaatkan telinganya. Lihat, kalau tadi orang tuli disembuhkan, dia menajamkan telinganya. Siapa? Siapa yang lewat? Yesus dari Nazaret. Maka dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Matanya tidak bisa melihat, tapi dia bisa mendengar, dia bisa berkata-kata. Itu yang dia manfaatkan, dia maksimalkan. Orang-orang menegur dia, dianggap sebagai pengganggu. Tapi dia berkata lebih keras lagi, anak Daud, kasihanilah aku. Barulah waktu itu Yesus panggillah dia. Maka kuasa kesembuhan itu juga tidak bisa dilepaskan dari misi kita. Tugas perutusan kita dalam hidup. PR hidup kita sebetulnya. Kita mau ngapain sih? Banyak orang bertanya kepada saya, Romo Yosef ngapain sih? Kok keluar masuk rumah sakit untuk doain orang kanker? Saudara-saudara, dalam salah satu tahap hidup saya menemukan PR saya itu. Jalanin aja sekarang. Itu dia. Nah, kemudian dalam kisah panggilan itu dikatakan, teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Itu kata orang-orang banyak. Nah, yang menarik adalah dia meninggalkan jubahnya. Jubah adalah sebuah simbol kehormatannya. Yang mungkin gara-gara dia jadi pengemis, kehormatannya udah nggak ada lagi. Dia manusia lama yang najis mungkin. Karena dia dianggap orang yang berdosa, karena dia buta. Tapi dia tanggalkan. Pertobatan. Benar banget. Yang Anda pikirkan benar. Pertobatan. Bahwa kesembuhan itu nggak bisa dipisahkan dari sebuah pertobatan. Yesus bilang, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itulah pertobatan. Jadi saudara-saudara, lihat kan bagaimana Injil Markus luar biasanya. Ya Romo, kok baru tahu sekarang ya Romo? Terima kasih. Saya juga terima kasih. Mungkin kalau saya nggak bikin video, saya nggak research ya. Saya riset dulu tadi soalnya. Itulah saudara-saudara, semoga yang sakit disembuhkan dalam kuasa nama Yesus. Disentuh oleh kuasa Tuhan. Tuhan, jamah aku. Jamah orang-orang sakit. Jamah mereka yang sudah putus asa dengan sakit penyakitnya. Kuasa dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam iman percaya kami. Ada kuasa dalam namamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati. Selamat hari libur. Bye-bye.